Dulu saya sering diajaknya tuh kayak bau tanah, tapi kan yo kita biarin aja lah untuk orang-orang seperti itu. Ya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil seperti itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Kurniawan. Di sini saya usaha tanaman hias gitu, untuk jasa landscape dan lain sebagainya gitu. Untuk lokasi kita itu ada di Sleman, Yogyakarta. Sebelum kita punya toko sendiri seperti ini tuh kita berawal dari kayak ada ikut kayak dekor-dekor hotel seperti itu. Dekor-dekor depan kayak pelaminan lah atau acara-acara gathering-gathering apa gitu. Dekor-dekor aja kita tahu susunan tanaman tuh seperti apa. Terus nanti baru masuk ke jasa perawat, nawarin ke orang-orang untuk jasa perawatan atau jasa pembuatan taman gitu. Jadi pertama kita bersih-bersih sih perawatan taman gitu seperti apa. Makin lama orang itu minta untuk perbaikan taman lah, untuk renovasi taman dan pembikinan taman landscape seperti itu. Usaha tanaman di sini saya udah 9 tahunan lah. Saya usaha taman kayak gini bangga sih, soalnya dulu saya sering diajaknya tuh kayak bau tanah, tapi kan yo namanya juga kerja kan, tapi yo nggak apa-apa, soalnya kan ya kita biarin aja lah untuk orang-orang seperti itu kalau mau kayak. Kalau saya paling inget ya dari saya kecil sih tahu kayak istilahnya, ya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil seperti itu. Dan dari dulu emang suka tanaman seperti itu. Saya kalau bikin customernya itu suka sama kita, hasil dari kita seperti itu. Sini tuh kebanyakan pohon-pohon kayak perindang-perindang atau untuk area pinggir-pinggir jalan seperti itu. Terus untuk maskot-maskot perumahan atau contohnya tuh kayak pule gitu ada. Paling banyak itu kayak pule seperti itu sih, soalnya paling banyak diminati. Kalau untuk paling mahal itu contohnya kayak pule sih. Pule itu untuk harga gitu kadang dari satu itu dari bentuknya, terus dua itu dari besar atau tidaknya pohon itu tadi. Tapi kalau untuk pohon pule gitu kita start dari yang kecil-kecil gitu, bibit masih ada, dari sampai yang paling besar gitu kita ada. Pohon gede-gede ini gini emang kebanyakan untuk rumah sih paling atau kayak kantor-kantor gitu. Lebih kebanyakan kantor kalau untuk pohon yang super besar gitu. Untuk kriteria harga pohon itu tergantung bentuknya. Kalau untuk pohon pule itu ya besarnya atau lingkarnya, atau bentuk pohonnya itu kayak misal akar-akarnya gimana gitu kan. Ini kalau untuk pohon kamboja sendiri dari paling utama itu bentuknya. Misal bentuknya pohon itu masih 3 meteran tapi bentuknya bagus, itu sudah harganya sudah lumayan seperti itu. Kalau yang di sini ya paling murah kalau untuk pohon perindangnya saja, untuk pohon ikon-ikonnya aja itu mungkin kalau untuk cocok langsung di landscape seperti itu paling harga 750.000. Tapi kalau untuk yang tinggi-tinggi itu kita ratusan gitu ada, puluhan gitu ada. Untuk pohon pule gitu ada yang ya ratusan ada. Untuk pohon kambojanya itu kayak cuman puluhan aja itu. Kalau untuk pohon baobabnya kita stoknya tidak terlalu banyak, jadinya untuk harga-harganya sekitarnya 4 sampai 5 jutaan itu. Kalau untuk pohon pule sendiri itu kita kalau mau dari bibit ya, soalnya kan kita jasa pembuatan taman, jasa landscape gitu kan. Jadi kalau kita mau bibit gitu terlalu membuang waktu. Jadinya kalau untuk kita itu kita cari supplier, kalau enggak orang nawarin ke kita pohon itu tadi. Tapi kalau untuk pohon baobab seperti itu dari supplier, soalnya di sini bukan habitatnya gitu, kalau nggak ada untuk kecil-kecilnya gitu. Untuk perlu lahan luas itu tergantung besar kecilnya pohon itu ya yang mau diambil. Tapi kalau dari kita sendiri itu bisa menyesuaikan. Nah kan kita kalau untuk alatnya juga ada. Kalau misal customer pengen penanaman di belakang rumah dan aksesnya agak susah, ya kita gimana caranya itu bisa memenuhi keinginan customernya seperti apa, seperti itu. Semua pohon perindang seperti itu kalau kita proses pemindahan ke customer seperti itu kita di pruning gitulah, dikurangin daun-daunnya untuk mengurangi stres itu tadi. Dan
kita ya sediain obat untuk perangsang akarnya, terus obat untuk jamur biar nggak busuk. Proses-prosesnya nanti kalau misal kita penanaman, kita juga sampaikan ke customer untuk gimana merawatnya, gimana penyiramannya, seperti dan lain sebagainya seperti itu. Untuk perawatan kita setiap hari itu penyiraman, terus obat hama kita sebulan sekali ada. Itu tergantung jenis pohonnya sih nanti jatuhnya. Kayak pohonnya ini butuh siram atau enggaknya. Untuk pruning daun, soalnya kan kalau di sini kita harus di pruning gitu. Istilahnya kita pruning di sini itu biar kalau customer lihat pohonnya itu kelihatan gitulah kalau karakter pohon itu seperti apa, dan di pruning itu tambah-tambah cabangnya gitulah. Terus kalau misal pule itu ada untuk pengecekan stres atau tidaknya, dan kalau misal ada coklat-coklat terus kayak kena hama gitu, kita harus tetap pruning, nggak bisa kalau untuk semprot hama gitu. Ya harus dikurangi lah daunnya. Kalau untuk obat itu nggak ngatasi. Obat itu lebih ke batang-batangnya. Jadi kalau untuk batang-batangnya pule itu tadi, kadang itu ada ulat pemakan batang-batangnya, seperti pasti ada. Terus nanti untuk daun itu ya ada serangga-serangganya seperti itu. Tapi lebih kebanyakan kalau untuk pohon pule itu ulatnya itu tadi, paling hamanya lah. Kalau untuk pengiriman pohon paling jauh Lampung itu kita pernah pembuatan di pondok pesantren seperti itu lah. Kalau yang di Kalimantan gitu kita person, itu kita pengerjaan 2 minggu. Tapi kalau lebih sering itu kita proyeknya di Jakarta sih. Ya kalau mau jasa dari kita itu luar pulau seperti itu kita bisa. Untuk strategi iklan gitu kita jarang, ya pernah menggunakan jasa seperti itu, tapi kita udah kayak mulut ke mulut lebih tepatnya, lebih seringnya. Terus kita dari pelanggan yang masuk lah setiap harinya seperti apa, seperti itu. Jadi pelanggannya yaitu mulut ke mulut lebih tepatnya kita. Untuk naik turunnya gitu kita pernah untuk naik turun gitu. Kita posisi di bawah gitu ya pernah. Ya tuh kadang tuh pernah hampir 1 bulan gitu kayak nggak ada proyek gitu, kita juga pernah. Jadi kayak cuman kerjaan di rumah terus itu pernah. Terus kalau untuk masalah omset itu turun itu mana ya? Ya kita misal kita belum ada proyek, tapi kan kita masih belum ada proyek di luar seperti itu kan, pembuatan taman seperti itu. Kita masih ada yang tokonya itu tadi untuk penjualan tiap hari, jadinya untuk itu masih ada penolongnya gitulah. Misal proyek gak sepi terus tapi penjualan alhamdulillah masih rame gitu, seperti itu. Sebenarnya kita tuh modalnya dari jasa. Jadi kita dulu belum buka landscape, dari jasa perawatan. Jadinya kita cuman modal, istilahnya kalau jasa perawatan gitu kan, misal motong rumput kita modal mesin itu tadi, mesin potong sama bensinnya sama tenaga seperti itu untuk operasional dan sebagainya seperti itu. Ya, kalau untuk awal-awal seperti itu. Dan untuk pembuatan landscape kita itu ya sebelumnya kan belum ada toko, terus kita ambil dari supplier kayak dikit-dikit gitulah, bertahap, nggak langsung tinggi. Harus ada step by stepnya, nggak bisa langsung yang mulai langsung sukses, nggak bisa. Kalau saran dari saya itu yang pengen mulai bisnis kayak seperti saya ini, kayak landscape dan sebagainya, untuk budidaya mending kita tuh nggak apa-apa ikut orang dulu. Kayak kita curi ilmunya, kumpulin modalnya itu tadi, barulah kita ya misal masih ikut orang tapi kita di rumah itu kayak mulai budidaya pelan-pelan seperti itu juga bisa. Jadi nggak harus yang langsung budidaya sendiri, nggak apa-apa kita ikut orang, tapi kita di sisi lain kita dapat ilmunya dari orang itu tadi. Soalnya saya dulu juga seperti itu ya. Buat teman-teman untuk misal kepo-kepo untuk melihat koleksi tanaman kita gitu, kita ada di daerah Wedomartani, Sleman, Yogyakarta, atau bisa cek di toko lainnya juga ada. Kita berhubung kita ada 3 cabang. Teman-teman mau cari pohon besar, mau cari
pohon bonsai lah atau pot-pot seperti itu, kita semuanya ada, kayak obat-obatan taman, peralatan taman gitu seperti atau media tanam, pupuk kambing, atau mau konsultasi dan lain sebagainya gitu, kita bisa atau langsung cek di Instagram kita aja atau di TikTok kita Mulia Asri Garden. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada salah kata atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk follow Cap Capung.